Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mams Rafif. Nah, pada video kali ini itu ada yang berbeda. Apa coba? Yaps, betul sekali. Pada video kali ini ada yang beda dari Mams Rafif, yaitu tidak pakai kacamata. Ya, betul sekali ya. Nah, ini merupakan permintaan dari salah satu subscriber yang DM ke saya. Ingin sekali katanya untuk melihat Mams Rafif tidak pakai kacamata. Nah, beginilah, tetap manis kan? Aduh, apaan sih, nggak penting banget ya. Oke, fokus ya. Nah, pada video kali ini Mams Rafif akan menjelaskan beberapa cara yang dapat kita lakukan agar anak itu dapat menghafal Al-Quran dengan cepat. Mungkin kita sering mendengar atau melihat di berbagai media sosial atau di mana saja banyak sekali anak-anak kecil yang penghafal Al-Quran, bahkan sudah hafiz Al-Quran. Kita kadang berpikir, bagaimana sih kok bisa gitu anak sekecil itu sudah pintar sekali membaca Al-Qurannya atau sudah pandai sekali menghafal Al-Qurannya. Mungkin kita berpikir bagaimana cara mengajarkannya, kok bisa gitu. Nah, pada video kali ini Mams Rafif akan menjelaskan beberapa cara yang dilakukan agar anak itu dapat menghafal Al-Quran dengan cepat. Sebelum lanjut, saya ingatkan yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa untuk like, comment, dan share ke semua media sosial kalian. Semoga video kali ini bermanfaat. Oke, ada beberapa poin yang dapat dilakukan agar anak itu cepat dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, poin yang pertama itu orang tua harus menjadi guru yang terbaik untuk anaknya. Nah, apa maksudnya? Jadi gini, ketika si anak itu belum sekolah, maka pendidikan pertama anak itu akan diperoleh di rumah dan tentunya bersama orang tuanya. Maka kita sebagai orang tua itu harus menjadi orang tua yang terbaik atau menjadi guru yang terbaik untuk anak. Contohnya gini, misalkan kita itu meminta anak untuk menghafalkan Al-Quran. Kalau menurut saya, jadi sebelum anak itu hafal, orang tuanya itu harus hafal terlebih dahulu. Kenapa? Karena itu merupakan satu poin plus penilaian kita di mata anak. Jadi anak itu akan berpikir, oh iya, misalkan ibu saya aja bisa, ibu saya aja hafal, kenapa saya enggak begitu. Misalkan orang tuanya tidak hafal juga tidak masalah ya. Kita bisa mengeceknya itu di Al-Quran atau di mana saja. Kita mengecek hafalan anak itu udah sejauh mana, kemudian bagaimana bacaannya, bagaimana tajwidnya dan sebagainya gitu ya. Nah, selanjutnya kita buat suasana yang nyaman. Jadi ketika si anak itu menghafalkan Al-Quran, dia tidak akan merasa tertekan atau dia tidak akan merasa kesulitan. Kenapa? Karena menghafalnya itu suasananya menyenangkan. Bisa dengan anak sambil bermain atau sambil bercanda, tidak masalah. Yang penting anak itu tetap fokus terhadap hafalannya gitu ya. Kemudian poin yang kedua yaitu dengan cara mentalkin. Apa itu mentalkin? Dengan bacakan hafalan secara berulang-ulang gitu ya. Jadi meskipun kelihatannya anak itu tidak mendengarkan kita atau fokus dengan mainannya saja, jangan khawatir, tapi sebenarnya dia itu lagi merekam ya, dia itu akan mendengarkan orang tuanya. Lama-kelamaan dia itu akan hafal sendiri. Atau kalian bisa juga mengikuti cara yang saya lakukan ketika saya mengajarkan hafalan terhadap anak. Yang pertama, saya itu selalu membacakan secara berulang-ulang itu ketika kita itu bepergian. Misalkan saja ketika kita naik motor gitu ya di jalan, biasanya anak usia 3 tahun ya terutama, dia itu banyak sekali bertanya kalau di jalan ya. Apa saja yang dia tanyakan, yang dia lewati, yang dia lihat itu pasti dia tanyakan. Ini bisa kita jadikan kesempatan untuk kita memberikan hafalan kepada anak. Dia lagi menghafal surat Al-Bayyinah atau apa, itu sepanjang jalan itu saya mulutnya itu nggak bisa diem, saya selalu bacakan surat Al-Bayyinah itu. Jadi lama-kelamaan dia akan hafal sendiri. Jadi yang tadinya dia nanyanya nggak jelas, nanyanya misalkan itu apa, itu apa, jadi dia itu akan mengikuti orang tuanya yang sedang mentalkin itu gitu. Jadi lama-kelamaan akan hafal sendiri. Itu cara saya yang pertama. Kemudian cara yang kedua itu ketika anak hendak tidur.
Nah, ini juga manjur sekali teman-teman. Mungkin kalau yang lain itu biasanya anak-anak mau tidur itu selalu didongengin, ya enggak? Iya kan? Nah, kalau saya dongengin anaknya itu ya dengan hafalan-hafalan itu. Jadi misalkan nih anak sudah mau tidur lah ya, misalkan jam setengah 9 atau jam 9 malam sudah kayak pengen tidur, cuma kan kalau anak itu kadang nggak bisa langsung tidur ya, kadang mainan dulu atau apa. Jadi ketika si anak itu hendak tidur, kita terus mentalkin ya, misalkan kita mau hafalan misalkan kita mau memberikan hafalan surat Al-Bayyinah. Jadi sebelum anak tidur itu mulut saya nggak bisa diem gitu ya, selalu membacakan itu sampai anak tertidur pulas. Nah, berikut merupakan salah satu video ketika anak saya itu belajar hafalan. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Begitu ya. Jadi meskipun ketika menghafal itu anak sambil bercanda atau sambil bermain itu tidak masalah ya. Yang penting dia itu tetap fokus terhadap hafalannya ya. Mungkin itu beberapa cara yang dapat saya berikan. Jadi yang pertama itu orang tua harus menjadi guru yang terbaik ya untuk anaknya. Kemudian yang kedua, kita bisa mentalkin atau mengulang bacaan secara berulang-ulang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, like, comment, and share ke semua media sosial kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.